Finally, teman-teman ya, kita ketemu lagi di general reading ya, bacaan umum buat siapa aja, energi banyak orang, teman-teman ya. So, ya pastikan kamu dengerinnya dengan apa? Dengan happy, dengan seneng, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Kenapa? Karena it will turn ke hidup kamu juga jadi positif. Jadi kalaupun ini nantinya bukan jadi cerita kamu, teman-teman ya, anggap sebagai sharing pengalaman ya, tambahan pengalaman yang pastinya bakalan bikin kita nambah kaya. Ya kayak apa? Kayak cinta, kayak ilmu, kayak pengalaman. Yang penting judulnya kaya aja gitu kan. Alright ya, time loss. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan ini per zodiak teman-teman. Kali ini kita bakalan menuju ke teman-teman Capricorn ya. Teman-teman Capricorn ya, stay tune yuk di channelnya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story yang kedua ya, dan juga yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Semoga semuanya bawa manfaat ya buat hidup kalian semua. Oke, ayo kita baca. Siapa sih sosok yang mengagumi kamu ya, jatuh hati sama kamu, tergila-gila sama kepribadiannya kamu gitu kan ya, kepribadian kamu yang unik itu gitu. Kita coba baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sampai play on the beautiful one for you. Alright, Capricorn ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. 3 cerita ini kalian pick a card ya, pilih 1 dari 3 tapi kalian dengerin 3-3-nya. Ayo ya, oke ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, untuk cerita kamu yang pertama, cerita yang kedua, dan cerita yang ketiga. Kalian silahkan pilih yang mana ya, 1 dari 3 ini teman-teman, tapi nanti dengerinnya 3-3-nya ya. Dan buat teman-teman Capricorn dan teman-teman lainnya yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan kalian menuju ke description, kalian boleh klik di sana, ada alamat email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman ya. Dan juga ada disertakan 3 link ya, kalian tinggal klik aja itu, karena itu menuju ke channel kedua dan ketiga ya, selain channel ini. Oke, right, kalau kalian udah pilih ya, kita bakalan baca 1 per 1 ya, dari mulai cerita yang pertama terlebih dahulu buat teman-teman Capricorn ya. Buat kalian membeli cerita pertama, kita lihat pribadi kamu unik. Uniknya kamu yang dilihat sama dia itu apa sih? Kamu tuh orangnya sakti banget gitu, nyentrik teman-teman ya. Nyentriknya gimana? Lain dari yang lain. Jadi kalau misalkan semua orang gitu kan ya pakai kemeja gitu, kamu tuh pakai kaos sendiri gitu ya. Bener-bener unik, nyentrik banget gitu. Lain dari yang lain lah gitu. Secara intuisi juga tajam ya, cukup mistik, cukup mistik ya. Dan terlihat cenderung punya apa ya, kayak dunia sendiri gitu loh teman-teman ya. Orang yang ini apa, gampang bukan gampang sih, orang yang akan rela berkorban ya untuk orang-orang yang benar-benar kamu sayang ya, seperti itu. Jadi memang luar biasa ya pengorbanannya kamu kalau misalkan emang udah suka sama satu orang, sayang sama satu orang gitu kan ya, kamu benar-benar bela-belain banget ya, seperti itu. Nah, apakah teman-teman ya orang ini bakalan berani bicara sama kamu tentang kekagumannya sama kamu ya, tentang sukanya sama keunikannya kamu ini gitu ya? Enggak ya, jadi pendem sih teman-teman ya, dipendem aja sebagai satu kekaguman ya. Siapa sih orang ini ya? Kamu tuh udah kenal lama apa belum? Kita lihat ya, siapa orang ini? Kamunya udah kenal lama apa belum? Oke, kalau dibilang lama ya masih belum terlalu lama. Tapi kalau misalkan pun ini dibilang baru ya, ini belum baru. Tapi yang jelas ini temen ya, temen di pekerjaan bisa ya, temen di pendidikan juga bisa ya. Judulnya mah temen gitu aja gitu kan ya. Kita lihat ciri-cirinya dia ya. Ciri-cirinya dia seperti apa di cerita yang pertama ini. Ciri-cirinya orang ini. Orang ini kalau sama keluarga tuh sayang banget teman-teman ya. Walaupun mungkin apa ya, kayak kelihatannya berani gitu kan. Berani, aktif, terus suka traveling pula ya, petualang juga. Tapi kalau menyangkut masalah keluarga gitu kan, benar-benar bisa baper banget ya. Orangnya cukup perasa ya,
perasa lembut banget perasaannya, gampang tersinggungan ya, walaupun kelihatannya enggak ya, tapi tersinggungan ini teman-teman ya. Pelindung yang baik, kalau misalkan dia punya orang yang dia sayang ya, ini orang yang suka melindungi dengan baik ya, orang yang dia sayang. Nah, tinggi, orangnya tinggi, posturnya juga oke ya, seperti itu. Tapi memang orangnya ini baperan ya, agak sulit untuk menguasai diri, menguasai perasaan gitu. Jadi gampang banget yang namanya terbawa perasaan dan emosi ya. Seperti itu, cenderung tertutup banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dia pendam sendiri gitu. Jadi telan sendiri, pendam sendiri ya, sampai dia gila sendiri gitu. Gila secara gila ya, bukan gila beneran gitu loh ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan kamu dengan orang ini seperti apa. Hubungan kamu dengan orang ini seperti apa. Hubungan dengan hierarki ya. Hierarki itu bisa jadi adalah orang tua kamu, bisa jadi ya kakak atau adik atau apa ya, seperti ini. Atau kalaupun ini adalah satu relationship ya, satu relationship yang kurang jelas, agak kurang serius gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, right, ini buat kalian memilih cerita pertama ya. Cerita yang pertama adalah seperti itu ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Buat kalian memilih cerita kedua, kita lihat ya, uniknya kamu itu kayak gimana sih teman-teman ya. Kamu tuh uniknya kayak gimana? Kamu tuh orang ya yang selalu ngedengerin orang lain dengan sangat baik ya. Orang yang selalu ada ketika orang lain itu membutuhkan gitu, membutuhkan waktu, membutuhkan support, membutuhkan semangat ya. Kamu orang yang bisa mengarahkan banget, kamu orang yang selalu ada, kamu orang yang selalu menyediakan telinga kamu gitu kan ya, ketika orang lain butuh untuk didengarkan gitu ya. Pinter banget kamu mahamin perasaannya orang lain, dan ini ya yang jadi keunikannya kamu, karena banyak orang itu yang pada akhirnya kayak respect gitu loh sama kamu. Nah, seperti ini. Nah, apakah orang ini teman-teman yang kagum sama kamu ya, yang suka dengan kepribadianmu ini gitu kan ya, berani bicara sama kamu tentang kekaguman ini, atau justru malah udah bilang gitu loh sama kamu? Kita lihat ya, kita coba lihat. Oh, udah bilang sih teman-teman ya, emang cinta, emang suka sih ya, selain kekaguman tersebut ya. Siapa orang ini? Kamu udah kenal apa belum? Kita lihat ya. Oh, kalau dibilang kenal ya, udah lama, lumayan lama ya teman-teman ya, lumayan lama ya. Artinya kalau misalkan sampai puluhan tahun gitu sih ya enggak ya, tapi lumayan lama ini teman-teman. Dan kalau misalkan dilihat ya, ini bisa jadi adalah temen ya, tapi ada jarak ya teman-teman ya. Artinya mungkin tidak dekat ya, berjarak ya, seperti itu. Dan ya begitulah ya, kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ini, orang juga dilihat orang lain tuh juga perfect, sempurna banget gitu. Orang melihat dia itu tegas ya, punya prinsip teman-teman ya, dan bener-bener harapan banyak orang gitu. Orang itu bisa banget yang namanya respect lah sama dia gitu. Gampang bergaul, orangnya cukup ekstrovert ya teman-teman ya. Tapi orang lain itu nggak tahu dalamnya hatinya dia tuh kayak gimana. Yang ada di permukaan kelihatannya kayak gitu kan. Jadi harapan banyak orang ya, visinya bagus, orang yang cukup bebas ya, tegas, berani, kaku ya, tapi gampang bergaul sama orang, punya prinsip lah gitu kan, tapi tidak yang namanya menggadaikan prinsipnya begitu. Nah, orang seperti ini ya kadang-kadang bisa down banget ya, tapi memang jarang menunjukkan perasaan aslinya ke orang lain ya, cenderung menutupi sih teman-teman ya. Jadi yang terlihat ya sosok sempurnanya aja gitu, padahal kelihatannya ekstrovert loh ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya, hubungannya kamu ya dengan orang ini seperti apa sih teman-teman ya. Hubungan kamu dengan orang ini hubungan yang seperti apa? Oke. Ada power di sini kalau dilihat ya, apakah gini, jadi saling respect gitu ya, saling respect juga. Kalau misalkan dilihat ya, potensi untuk suka itu ada, tapi kalaupun suka ya banyak pihak yang pasti nggak akan setuju gitu loh, pasti teman-teman ya. Jadi bisa jadi ya suka tapi sebatas ya apa ya,
ya begitulah ya, karena kalau misalkan untuk bersama ini agak susah ya teman-teman ya, banyak ininya lah secara eksternal ya, seperti itu. Oke, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 2 ya, cerita nomor 2. Sekarang kita akan menuju ke kalian yang memilih cerita nomor 3 ya. Cerita nomor 3, uniknya kamu tuh apa sih? Kamu tuh misterius banget, jadi orang tuh jadi kayak bertanya-tanya gitu loh, ini sebenarnya apa, kayak gimana, seperti apa gitu ya. Orang yang punya pengalaman cukup banyak banget ya, walaupun mungkin pengalamannya itu nggak pernah yang namanya di share sama orang ya, sama orang yang percaya aja atau deket sama orang aja nggak yang share kayak begitu gitu ya, nggak bisa deket banget sih teman-teman ya sama orang gitu ya. Orang punya pengalaman hidup yang luar biasa, perubahan dalam hidup juga wow banget gitu. Jadi dia itu ngelihat kamu itu bener-bener sosok yang misterius, kepingin deket, penasaran gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat nih, orang ini bakalan berani bicara gak sih sama kamu gitu kan, atau enggak gitu. Enggak sih, bicaranya tuh lebih ke frontal ya teman-teman ya, lebih ke kayak pihak yang berseberangan gitu loh sama kamu. Kalaupun bicara yang langsung gitu tuh enggak, tapi berseberangan, pihak-pihak yang berseberangan banget gitu ya sama kamu. Nah kita lihat siapa orang ini ya, kamu udah kenal lama apa belum ya. Jadi kalau misalkan dia bilang pun ya tetap posisinya adalah berseberangan sama kamu gitu. Siapa orang ini, kamu udah kenal lama apa belum? Ya belum teman-teman ya, kenalnya baru sih, baru-baru aja gitu kan ya. Tapi ini orang yang jelas ya, jelas banget, berbeda prinsip, berbeda pandangan, berbeda apapun dari kamu ya. Beda banget ini orangnya ya. Nah sekarang kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ciri-cirinya dia seperti apa. Ada spiritual di sini. Ini orang yang gini nih ceritanya ya, orang yang lingkungannya itu, jadi kalau misalkan dibilang public enemy bisa jadi ya teman-teman ya, di lingkungan yang berbeda gitu kan ya. Dan banyak sih yang berseberangan juga sama dia, bukan hanya kamu gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Ini orangnya sebenarnya kalau misalkan dilihat ya secara intuisi dia cukup bagus, terus secara spiritual sebenarnya ini kalaupun ya dia mengarah ke bidang-bidang spiritual ini cukup bagus. Cuman sayangnya kadang-kadang dia tuh suka nyalahin gitu loh, nyalahin situasi, nyalahin kondisi gitu, agak sedikit frontal ya. Walaupun kalau dilihat sebenarnya dia juga orangnya cukup tertutup gitu, nggak gampang terbuka dengan orang lain. Jadi sisi yang dia perlihatkan di luar gitu kan, dengan apa yang terjadi di dalam dirinya dia, yaitu definitely benar-benar berbeda banget atau different banget teman-teman ya, seperti itu sih ya ciri-cirinya dia ya. Oke, sekarang kita bakalan lihat hubungan kamu dengan orang ini seperti apa. Hubungan kamu dengan orang ini seperti apa. Oh, komitmen ya. Komitmen ini bisa jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang berkaitan dengan romantisme ya teman-teman ya, terhubung, terkoneksi, tapi secara pekerjaan juga bisa gitu ya. Saling punya komitmen ya dalam pekerjaan juga bisa gitu. Contoh, aku akan selesaiin pekerjaan ini sampai segini, ternyata begini dan begini, ini juga bisa ya, terkoneksi, terhubung ya, secara pekerjaan bisa, secara apapun juga bisa ini teman-teman ya, bukan hanya sekedar romantisme aja, bukan di sana ya. Oke ya teman-teman ya, ini buat kalian yang memilih cerita nomor 3. Jadi sebenarnya teman-teman ya, cerita 1, 2 dan 3 ini ya, kalian mau pilih yang manapun ya, intinya adalah orang tuh boleh yang namanya kagum sama kamu, jatuh hati sama kamu, tergila-gila bahkan gitu kan sama kepribadian uniknya kamu, bilang atau nggak bilang ya, against, bilang dengan cara apapun. Kadang ada kan yang bilang dengan cara yang ajaib ya, ajaib malah bikin permusuhan, itu juga ada, padahal sebenarnya dia suka. Nah ini juga ada ya, tipikal orang yang seperti ini. Tapi apapun itu teman-teman ya, tetaplah jadi diri sendiri, belajar sayang sama diri, cinta saya sama diri gitu kan. Kalau misalkan kesusahan, bilang I love you gitu kan sama dirinya sendiri ya teman-teman ya. Lihat kaca deh, lihat kaca, pernah nggak say thank you sama diri sendiri, say I love you, say I'm sorry ya, seperti itu. Kadang-kadang itu simple things, tapi kalau dilakukan akan ada banyak hal-hal besar yang akan kamu dapatkan. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan satu lagi Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.